Rusia telah puluhan tahun membangun kehadirannya di Laut Baltik. Maksud saya, itu memang harus dilakukan. Laut itu adalah urat nadi yang sangat penting bagi Rusia karena membantu negara itu terus menyalurkan minyaknya keluar. Ukraina baru saja menembak dan berkali-kali menghantam jalur minyak Rusia di Laut Baltik, menghancurkan sesuatu yang tak bisa digantikan Putin. Ini sudah 3 malam penuh kekacauan bagi Rusia. Jantung hitam Baltik telah dicabut dan kerajaan minyak Putin sedang bergara. Sekarang untuk memberi gambaran tentang tindakan Ukraina di Baltik, kita menuju kilang minyak Kryzhyi di Oblast Leningrad, Rusia. Pada dini hari tanggal 26 Maret, Ukraina melancarkan gelombang serangan drone yang dahsyat ke kilang tersebut, yang bertanggung jawab mengubah minyak mentah Rusia menjadi produk yang dapat digunakan, seperti bahan bakar gas pelumas. Serangan itu terjadi saat harga minyak dunia telah naik di atas $100 per barrel beberapa kali sejak Amerika Serikat meluncurkan operasi Epic Fury di Iran. Serangan itu, bersama dengan serangan-serangan lain yang akan kami bahas, dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada Putin bahwa keinginannya untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga minyak ini akan terus digagalkan Ukraina di setiap tahap. Robert Grovdi, komandan terkenal Madhya Birds dan kini kepala pasukan sistem tak berawak Ukraina, menggunakan Telegram untuk menjelaskan pencapaian sanksi udara Ukraina di Kryzhyi. Minyak Siberia yang dengan sopan masuk ke kilang minyak Kinev, kilang Kryzhyi, dan kemudian dengan bahan bakar diesel atau minyak mentah melalui pelabuhan Transneft Primorsk dan Ust-Luga disimpan dalam tangki dan dipasok dengan surplus minyak bergarah dari kakek bunker. Dalam 3 hari terakhir, berkat patah Ukraina yang mencintai kebebasan dan pertunjukan pirotekniknya, semuanya sedikit rusak. Broidi menyatakan dengan nada mengejek saat mengumumkan serangan Ukraina. Dia bercanda bahwa Ukraina telah menyumbat salah satu kilang minyak Baltik terpenting Rusia, dan Rusia butuh beberapa hari untuk memadamkan api serta membersihkan kekacauan akibat drone Ukraina. Kami pikir itu pernyataan yang meremehkan. Euromaidan Press memberikan beberapa detail yang lebih konkret, mencatat bahwa serangan terbaru terhadap jaringan minyak Laut Baltik milik Putin telah menghancurkan beberapa unit pengolahan minyak utama di kilang Kryzhyi, yang dengan sendirinya memaksa proses penyulingan minyak mentah untuk berhenti total. Kamu tak bisa produksi bensin dan solar saat unit pengolahan terbakar. Bagi Putin, itu berarti Rusia tidak lagi bisa memproduksi produk berbasis minyak di sini yang dia kirimkan kepada para tentara di garis depan di Ukraina dan yang Rusia jual kepada pelanggannya untuk menjaga invasi ke Ukraina tetap berjalan. Selain unit pengolahan, drone Ukraina juga menyerang 2 tangki penyimpanan di kilang itu. Jadi, minyak yang sedang dipersiapkan untuk diproses atau produk olahan yang siap dikirim juga terbakar di Kryzhyi. Mungkin masih ada lagi. Tingkat kerusakan yang sebenarnya sedang dinilai. Kami tidak melihat tanda-tanda klaim khas Rusia tentang puing-puing drone Ukraina sebagai penyebab semua ini, yang memberitahu kami bahwa pihak berwenang di Leningrad sedang terlalu sibuk memadamkan api di seluruh area Kryzhyi. Ini adalah hal terakhir yang ingin Putin lihat di Kryzhyi, karena kilang ini jauh lebih penting bagi Rusia daripada yang ingin digambarkan presidennya kepada publik. Kryzhyi bukan kilang minyak biasa. Ukraina telah menyerang kilang Rusia selama berbulan-bulan guna membatasi keuntungan Putin dari minyak. Kryzhyi unik karena jadi bagian vital mesin minyak Laut Baltik yang Rusia bangun selama beberapa dekade. Bloomberg menyoroti hal ini dalam laporan tentang serangan Ukraina. Fasilitas Kryzhyi dirancang untuk memproses lebih dari 400.000 barel minyak per hari. Dan fasilitas itu berfokus pada produksi solar, bensin, dan minyak bakar ringan, yang terakhir dibuat agar Rusia dapat mengekspornya ke para pelanggannya. Sekarang, Euromaidan Press menambahkan bahwa kilang Knev di Kryzhyi adalah salah satu dari 3 pabrik pengolahan terbesar di Federasi Rusia. Secara keseluruhan, kilang ini menangani antara 20 hingga 21 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Selain peran vitalnya sebagai kilang ekspor, Kryzhyi menyumbang 6% kapasitas pengolahan Rusia dan memproduksi bahan bakar untuk angkatan bersenjata serta rakyat Rusia. Ukraina baru saja menyerang kilang yang tepat di waktu yang salah bagi Putin. Jadi ketika harga minyak melonjak akibat operasi Epic Fury, Putin berharap kilang Kryzhyi akan membantu mendatangkan miliaran dolar ke Rusia yang jika tidak akan didapat Rusia. Sekarang kilang itu terbakar. Meskipun itu sudah buruk bagi pemimpin diktator Rusia, masalah besar di Kryzhyi hanyalah yang terbaru bagi Rusia. Di balik ini terdapat masalah yang lebih besar. Ukraina menyerang di seluruh wilayah Baltik.
Peristiwa di Kurisi adalah serangan terbaru dari rangkaian serangan beberapa hari terakhir untuk melumpuhkan operasi minyak Rusia di Laut Baltik. Selama 3 hari berturut-turut antara 23 Maret dan 26 Maret, drone Ukraina telah terbang kadang-kadang lebih dari 1.000 km atau lebih dari 620 mil untuk menyerang target-target penting di wilayah Baltik berulang kali. Dan selain kilang minyak, Ukraina juga telah menyerang pusat ekspor, terminal, dan hampir semua hal yang diketahui menjadi andalan Rusia untuk mengeluarkan emas cairnya dari negara itu dan masuk ke tangan para pembelinya yang serakah. Beberapa pelabuhan utama Rusia di Laut Baltik seperti Primorsk dan Ust-Luga telah diserang selama 3 hari terakhir. Jika digabungkan, kedua pelabuhan ini bertanggung jawab atas ekspor 49,7 juta ton produk minyak bumi hanya pada tahun 2025, menurut laporan media United 24. Volume sebesar itu sudah cukup membuktikan miliaran dolar uang minyak kotor Rusia hanya mengalir lewat 2 pelabuhan ini. Kini, keduanya tak beroperasi normal akibat serangan keras drone Ukraina seperti yang menghancurkan kilang minyak Kurisi. Primorsk menjadi yang pertama dari 3 target yang diserang. Pada 23 Maret, drone Ukraina menyerang pelabuhan dekat Saint Petersburg itu pada dini hari. Dan pada pukul 4 pagi, Gubernur daerah Alexander Drostenko terpaksa mempermalukan dirinya sendiri dengan mengkonfirmasi bahwa drone-drone Ukraina telah merusak sebuah tangki penyimpanan bahan bakar. Namun, Drostenko menutupi tingkat kerusakan sebenarnya. Pada tanggal 26 Maret, The Insider melaporkan bahwa 5 atau 6 tangki penyimpanan di Primorsk telah dihancurkan oleh drone-drone Ukraina yang menyebabkan asap tebal membumbung hingga sekitar 200 km atau lebih dari 120 mil ke dalam wilayah Rusia. Bahkan mereka yang bisa melihat pelabuhan itu terbakar pasti melihat asap mengepul di udara dan tahu bahwa drone-drone Ukraina kembali beraksi. Dan 2 hari kemudian Ukraina melakukannya lagi. Pada tanggal 25 Maret muncul kabar bahwa drone-drone Ukraina telah menjadikan pelabuhan Ust-Luga sebagai target mereka. Drone-drone itu telah menempuh sekitar 1.000 km dari perbatasan Ukraina pada malam 24 hingga 25 Maret. Akhirnya, drone-drone itu menghantam Ust-Luga dengan kekuatan besar hingga dilaporkan terjadi setidaknya 10 ledakan. Sementara itu meninggalkan cahaya besar di langit yang terlihat dari jarak bermil-mil. Sekarang, Drostenko kembali menjadi orang yang melaporkan serangan itu untuk Rusia, dan dia menyebut serangan ini sebagai kebakaran kecil, sambil juga mengklaim bahwa pertahanan udara telah menembak jatuh 56 drone Ukraina. Ini berbeda dengan klaim puing drone. Setidaknya soal itu, Drostenko memang benar. Namun laporan lokasi dan foto satelit menunjukkan hal berbeda. Api dari kebakaran kecil ini menjulang lebih dari 100 meter atau lebih dari 320 kaki menurut laporan The Telegraph. Media yang sama juga melaporkan Ukraina menyerang Ust-Luga 4 kali dalam 5 malam berturut-turut hingga 28 Maret. Dermaga pemuatan minyak Ust-Luga hancur. Ada juga kerusakan yang terlihat pada struktur penyangga teknis dan tangki penyimpanan yang menunjukkan bahwa serangan Ukraina ini sama sekali bukan serangan kecil. Ukraina telah menggempur Ust-Luga. Ukraina telah menghancurkan seluruh infrastruktur minyak Rusia di wilayah Laut Baltik. Serangan berulang di sini sangat signifikan dan ini merupakan sebuah eskalasi yang benar-benar membuat Putin lengah. 3 serangan beruntun dalam 3 hari pada infrastruktur minyak utama Rusia di Laut Baltik sudah sangat buruk. Itu sudah merupakan serangan dengan ukuran dan skala sedemikian rupa sehingga membutuhkan kombinasi perencanaan brilian dari Ukraina dan pertahanan udara Rusia yang benar-benar tidak memadai. Namun, Ust-Luga diserang 4 kali dalam kurang dari seminggu. Dan Primorsk mengalami 3 serangan berat dalam 5 hari, menurut Euromaidan Press. Ini adalah kampanye terkoordinasi yang menurut analis energi Boris Ehrenstein menjadi ancaman paling serius terhadap ekspor minyak dan produk minyak Rusia sejak perang dimulai. Dan pakar yang sama menambahkan, ketelitian, skala, dan arah serangan, serta waktu pelaksanaannya, semua ini bersama-sama menghasilkan efek yang secara pribadi tidak bisa saya ingat selama lebih dari 4 tahun perang. Ukraina mungkin ingin mengulangi pencapaian di pelabuhan Feodosia, Crimea pada 2025. Setelah 2 serangan Ukraina pada September dan Oktober lalu, Institute for the Study of War menilai Rusia mungkin tak akan bisa mengoperasikan pelabuhan itu lagi selama perang dengan Ukraina berlangsung. Serangan di Feodosia melemahkan kemampuan Putin menguasai semenanjung Crimea yang dianeksasi ilegal. Sekarang, serangan-serangan di wilayah Laut Baltik ini bahkan menjadi ancaman yang lebih besar terhadap kemampuan Putin untuk berperang. Kami akan segera memberitahu alasannya.
Tapi selagi kita membahas ini, jika Anda ingin lebih banyak analisis seperti ini, berlanggananlah ke The Military Show agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Putin menghabiskan minggu terakhir menyaksikan Ukraina hancurkan 2 pelabuhan minyak utama Rusia di Laut Baltik, dan kini dia tak bisa berbuat apa-apa saat satu lagi kilang minyak terbakar. Kilang itu memasok kedua pelabuhan tersebut atau akan melakukannya jika kedua pelabuhan itu juga tidak sedang terbakar. Saat Putin bersembunyi di tempat persembunyian pilihannya, seluruh operasi minyak Rusia di Laut Baltik benar-benar ludes dilalap api. Pelabuhan yang sering diserang Ukraina itu bertugas memuat dan mengirim sekitar 1 juta barel minyak per hari. Menurut The Telegraph, Rusia kini meraup sekitar 760 juta dolar per hari dari minyak. Sekali lagi, kenaikan harga ini terjadi karena blokade Selat Hormuz oleh Iran menjadi alasan utamanya. Menurut laporan United 24 Media, Rusia mungkin butuh lebih dari 2 minggu untuk memperbaiki 2 pelabuhan Laut Baltik berdasarkan pengalaman perbaikan di Novorossiysk setelah serangan drone Maret lalu. Baru pada akhir bulan, kapal tanker kembali berlayar ke pelabuhan itu. Perkiraan waktu perbaikan ini mengasumsikan Ukraina tidak terus-menerus menyerang pelabuhan dan kilang hingga habis. Ukraina yakin bisa melakukannya setelah berulang kali berhasil menyerang infrastruktur minyak Rusia di Laut Baltik dalam 1 minggu. Ini menunjukkan pertahanan udara Rusia di Primorsk, Ust-Luga, dan Kharkiv sudah ditembus, lemah, atau bahkan tidak ada. Sekarang mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat seberapa besar kerusakan yang sebenarnya telah dilakukan Ukraina dengan serangan dahsyat selama seminggu ini. United 24 Media melaporkan bahwa ada 18 kapal tanker di pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga pada 22 Maret, yaitu sehari sebelum Ukraina memulai serangannya. Sebagai konteks, itu hampir setengah dari kapasitas gabungan semua pelabuhan minyak Rusia, kata media tersebut. Hal ini menyoroti betapa pentingnya jalur vital Baltik ini bagi Putin. Penutupan Ust-Luga dan Primorsk selama beberapa minggu sangat memukul seluruh operasi minyak Rusia. Pada 22 Maret dilaporkan tidak ada kapal tanker yang tiba di Novorossiysk yang merupakan pelabuhan minyak utama Rusia di Laut Hitam. Rusia kini hanya memiliki 2 pelabuhan di kawasan Arktik serta beberapa pelabuhan di kawasan Pasifik yang kurang ideal untuk ekspor minyak dengan sebagian besar minyaknya diekspor melalui Baltik. Produsen minyak Rusia kini berusaha keras memindahkan produk dari pelabuhan Baltik yang terdampak. Oilprice.com melaporkan bahwa hilangnya Ust-Luga dan Primorsk secara langsung telah mengurangi sekitar 40% dari seluruh kapasitas ekspor minyak Rusia. Hal ini membuat operator pipa Transneft berupaya mengalihkan minyak dari pelabuhan-pelabuhan tersebut, meski pilihan mereka terbatas. Minyak itu harus dikirim ke pelabuhan Arktik dan Pasifik yang telah disebutkan, yang jaraknya ratusan hingga ribuan mil dari pelabuhan Baltik Rusia, atau disimpan di tempat penyimpanan di mana minyak tersebut akan diam dan mudah menjadi sasaran serangan drone Ukraina berikutnya. Kini Rusia punya beberapa opsi di Laut Hitam menurut laporan yang sama. Namun dengan Novorossiysk baru beroperasi lagi, pilihannya sangat terbatas. Meski pelabuhan telah dibuka lagi, infrastrukturnya tetap belum cukup untuk mendukung ekspor Rusia. Ini adalah Novorossiysk di Laut Hitam. Itu bahkan lebih menjadi target bagi Ukraina dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Baltik. Jadi, mengirim minyak dan kapal tanker ke sana pada dasarnya sama saja dengan mengundang drone Ukraina, memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk menyerang Novorossiysk lagi. Saat ini, Ukraina pada dasarnya membuat minyak Rusia mondar-mandir di dalam Rusia sehingga minyak tersebut tidak terjual. Jika minyaknya tidak terjual, Rusia tidak mendapat uang. Ingat apa yang kami katakan sebelumnya, Rusia menghasilkan sekitar 760 juta dolar per hari dari ekspor minyak sejak dimulainya operasi Epic Fury di Iran. Angka itu turun sebesar 304 juta dolar selama Ust-Luga dan Primorsk tidak beroperasi, dengan asumsi angka 40% ekspor yang kami sebutkan sebelumnya itu akurat. Bisa jadi lebih dari itu. Oilprice.com menyebut 2 pelabuhan Baltik yang rusak bertanggung jawab atas 60% perdagangan minyak Rusia melalui laut. Itu berarti lebih dari 450 juta dolar hilang dari 760 juta dolar per hari selama kedua pelabuhan itu ditutup. Angka manapun yang benar, Putin sekarang harus menghadapi lubang di industri minyak Rusia yang nilainya ratusan juta dolar, dan Rusia jelas tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kenapa? Laut Baltik adalah jalur vital bagi Rusia dan invasi Putin ke Ukraina. Bukan hanya volume minyak yang melewati jalur air ini yang membuatnya sangat penting bagi Rusia. Strategi Ukraina sangat jenius dalam hal ini.
Pertama, dan berulang kali, Ukraina menargetkan pelabuhan-pelabuhan di Laut Baltik, menghancurkan terminal-terminal, dan menghancurkan fasilitas penyimpanan dalam prosesnya. Dengan serangan Kharkiv, drone-drone Ukraina telah bergerak lebih jauh ke pedalaman dan sekarang menghancurkan fasilitas-fasilitas yang menjaga pasokan ke pelabuhan-pelabuhan tersebut. Kemungkinan besar akan ada serangan lanjutan ke Kharkiv, serangan lain di barat Rusia, dan mungkin lebih banyak serangan ke Primorsk dan Ust-Luga. Ini adalah pendekatan berlapis, dan alasan mengapa ini sangat brilian adalah karena Laut Baltik bukan hanya tempat Rusia memperoleh sebagian besar pendapatan minyaknya. Ini adalah laut yang harus dikuasai Rusia, karena menyediakan jalur paling efisien untuk menyalurkan minyak negara itu ke negara-negara pembeli. Institut Angkatan Laut AS telah mengatakan hal yang sama sejak September 1958, dan tidak ada yang berubah bagi Rusia sejak puncak era Perang Dingin. Laut Baltik adalah segalanya bagi Rusia, menjadi jalur kehidupan yang kini perlahan tercekik. Pertama, oleh NATO, yang mengumpulkan anggota-anggota yang mengelilingi jalur air tersebut, sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai Danau NATO. Dan sekarang oleh Ukraina yang melancarkan serangan drone-nya terhadap pelabuhan minyak Rusia di wilayah itu. Pada Januari 2026, sanctions Rusia menegaskan Laut Baltik makin penting sebagai jalur vital bagi Rusia setelah sanksi Barat. Ini adalah jalur ekspor minyak Rusia paling aman di Eropa karena tak terjangkau drone jarak jauh Ukraina. Pelabuhan Laut Hitam berada dalam jangkauan itu, dan sejak awal perang, fasilitas Angkatan Laut Rusia di sana terus menurun. Laut Baltik aman dan dianggap sakral oleh Rusia, menjadi jalur ekspor minyak yang terkena sanksi, serta koridor ekspor penting. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Dengan serangkaian serangan terus-menerus selama seminggu terhadap pelabuhan dan kilang minyak di Laut Baltik, Ukraina memberitahu Rusia bahwa jalur kehidupan yang dulu mereka anggap sangat aman, kini sudah berada dalam jangkauan Ukraina. Ukraina bahkan tidak perlu berusaha untuk menargetkan kapal-kapal armada bayangan yang berlayar melalui Laut Baltik. Jika Ukraina menghancurkan pelabuhan dan kilang minyak, seperti yang sedang mereka lakukan, maka keberadaan armada bayangan di Laut Baltik pun menjadi tidak ada gunanya sejak awal. Sekarang, ini bukan hanya soal minyak dan uang bagi Ukraina, meskipun itu penting. Ini juga soal memberi pesan pada Putin. Sebuah pesan yang memberitahu pemimpin Rusia dengan sangat jelas bahwa Ukraina tahun 2026 sangat berbeda dengan Ukraina tahun 2022 yang sudah menghentikan apa yang disebutnya operasi militer khusus. Dalam 4 tahun terakhir, Ukraina menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan. Drone jarak jauh yang menabrak Ust-Luga, Primorsk, dan sekarang Kharkiv hanyalah contoh terbaru. Kampanye serangan mendalam Ukraina semakin dalam, drone-drone mereka menjadi semakin kuat. Kini jalur vital di Laut Baltik yang diandalkan Putin sejak ia memulai perang dan sangat menguntungkan di bulan Maret sedang dihancurkan. Rusia butuh puluhan tahun membangun jalur ini, tapi Ukraina menghancurkannya dalam sekitar 1 minggu. Semuanya bermula dari Primorsk. Saat Ukraina menyerang pelabuhan itu, mudah mengira serangan hanya sekali, lalu Ukraina pindah ke target lain. Namun, yang sebenarnya ditunjukkan oleh serangan itu kepada kita adalah bahwa Ukraina memiliki senjata baru yang sangat kuat, yang membuat apa yang sekarang kita lihat di wilayah Baltik menjadi mungkin. Cari tahu apa senjata itu dan mengapa Primorsk sangat penting bagi Moskow di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan kami tentang serangan mendalam terbaru Ukraina.